Hal-hal yang diterangkan. 1. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. 2. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. 3. Penilaian persaingan monopolistis. 4. Persaingan bukan barga. 5. Keburukan pengiklanan. Ciri-ciri persaingan monopolistis. Persaingan pasar monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, atau differentiated products. Berikut uraian ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. 1. Terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistis. Namun demikian, ia tidaklah sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka pasar persaingan monopolistis sudah mungkin wujud. Yang penting, tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut ukuran atau besarnya jauh melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan dalam pasaran monopolistis mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. 2. Barangnya bersifat beda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistis dengan persaingan sempurna. Seperti yang telah diterangkan, dalam persaingan sempurna, produksi berbagai perusahaan adalah serupa. Oleh karenanya, sukar untuk membedakan yang mana yang merupakan produksi suatu perusahaan dan yang mana pula produksi perusahaan lainnya. Produksi dalam pasar persaingan monopolitis berbeda coraknya, atau differentiated product, dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik barang tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya, yakni perbedaan dalam bentuk jasa perusahaan setelah penjualan atau after sale service, dan perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli. Sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan ini, barang yang diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis bukanlah barang yang bersifat pengganti sempurna atau perfect substitute kepada barang yang diproduksikan perusahaan lain. Mereka hanya merupakan pengganti yang dekat atau close substitute. Perbedaan dalam sifat barang yang dihasilkan inilah yang menjadi sumber dari adanya kekuasaan monopoli, walaupun kecil, yang dimiliki oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Perusahaan dalam persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga. Namun demikian, pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistis bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang bersifat berbeda corak atau differentiated product. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari sesuatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Maka, apabila suatu perusahaan menaikkan harga barangnya, ia masih dapat menarik pembeli walaupun jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelum kenaikan harga. Sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, tidaklah mudah untuk menjual semua barang yang diproduksikannya. Banyak di antara konsumen di pasar masih membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan lain, walaupun harganya sudah menjadi relatif lebih mahal. Mahal. 4. Kemasukan ke dalam industri relatif lebih mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistis tidak akan banyak mengalami kesukaran. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberat seperti di dalam oligopoli dan monopoli, tetapi kemasukan tidaklah semudah seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa faktor menyebabkan hal ini. Yang pertama ialah karena modal yang diperlukan adalah relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna.
Yang kedua ialah karena perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Maka, perusahaan baru pada dasarnya harus berusaha memproduksikan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar dan harus dapat meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu barang tersebut. 5. Persaingan mendorong penjualan yang sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis. Suatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain mungkin harga barangnya lebih rendah, tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Keadaan seperti ini disebabkan oleh sifat barang yang mereka hasilkan bersifat beda corak, menimbulkan daya tarik yang berbeda kepada para pembeli. Maka, untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan barga atau non-price competition. Persaingan yang demikian itu antara lain untuk memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya lainnya. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistis adalah lebih elastis dari yang dihadapi monopoli, tetapi elastisitasnya tidak sampai mencapai elastis sempurna, yaitu kurva permintaan yang sejajar sumbu datar. Merupakan kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Maka, pada hakikatnya, kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolistis bersifat menurun secara sedikit demi sedikit, atau lebih mendatar dan bukan turun dengan curam. Kurva permintaan yang bersifat seperti ini berarti, apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang, dan sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat bertambah. Oleh karena kurva permintaan dalam persaingan monopolistis tidak bersifat elastis sempurna, kurva hasil penjualan marginal atau MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Dalam persaingan monopolistis, kurva MR adalah sama seperti yang terdapat dalam monopoli, yaitu kurva tersebut terletak di bawah kurva permintaan. Keseimbangan jangka pendek. Karena kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit, sebagai akibatnya kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis sama dengan di dalam monopoli. Bedanya, di dalam monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar, sedangkan dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Berikut gambar 13.1 tentang keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka pendek. Dua keadaan perusahaan monopolistis ditunjukkan dalam gambar 13.1. Yang ditunjukkan dalam gambar tersebut adalah keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR tercapai. Maka, keuntungan maksimum tercapai apabila jumlah produksi adalah Q. Pada tingkat produksi ini, tingkat harga adalah P. Segi 4P ABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan monopolistis itu. Dalam gambar yang ditunjukkan adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. Kerugian akan dapat diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR tercapai. Ini berarti perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini, harga mencapai P. Besarnya kerugian yang diderita digambarkan oleh kotak PABC. Walaupun mengalami kerugian, perusahaan akan terus beroperasi selama hasil penjualannya melebihi jumlah biaya berubah atau harga melebihi AVC. Keseimbangan jangka panjang. Keuntungan lebih dari normal yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk memasukkan ke dalam industri tersebut.
Dalam persaingan monopolistis tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru, maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dan jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini berarti kemasukan perusahaan yang baru akan menggeser kurva permintaan DD, dan tentunya kurva hasil penjualan marginal ke sebelah kiri, yaitu seperti ditunjukkan oleh anak gambar 3.1. Kemasukan perusahaan baru dan perpindahan kurva DD dan MR ke kiri akan terus berlangsung sehingga perusahaan hanya dapat keuntungan normal saja, seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan monopolistis, setiap perusahaan hanya dapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Gambar 13.2 menunjukkan keseimbangan perusahaan monopolistis di dalam jangka panjang. Produksi berjumlah QL, dan pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah PL. Dapat dilihat bahwa PL sama dengan biaya total rata-rata, yang berarti bahwa perusahaan hanya memperoleh untung normal. Corak kegiatan perusahaan dalam persaingan monopolistis ketika mendapat keuntungan normal berbeda dengan corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna, yang juga memperoleh keuntungan normal. Perbedaan itu adalah harga dan biaya produksi di pasar persaingan monopolistis lebih tinggi. Lalu, kegiatan memproduksi di pasar persaingan monopolistis belum mencapai tingkat yang optimal, atau mencapai tingkat di mana biaya produksi per unit adalah paling rendah. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistis di dalam mengalokasikan sumber-sumber daya, akan dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Perbandingan tersebut ditunjukkan di dalam gambar 13.3 yang menunjukkan keseimbangan suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna grafik 1 dan keseimbangan suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis grafik 2. Kedua keadaan keseimbangan tersebut adalah di dalam jangka panjang. Dalam membuat perbandingan tersebut, biaya produksi dalam perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistis adalah bersamaan. Dengan demikian, ACS sama dengan ACM dan MCS sama dengan MCM. Keadaan dalam gambar 13.3 menunjukkan bahwa biaya produksi per unit adalah pada tingkat yang paling minimum. Biaya per unitnya adalah PS. Ini adalah kurva dari persaingan sempurna dan persaingan monopolistis. Persaingan monopolistis terdiri dari harga yang berlaku di pasar adalah PS dan jumlah barang yang diproduksikan adalah QS. Sedangkan keadaan dalam gambar 13.3 menunjukkan bahwa biaya produksi per unit perusahaan monopolistis adalah lebih tinggi dari biaya produksi per unit yang paling minimum. Biaya per unitnya adalah PM. Yang kedua,
Harga yang berlaku di pasar adalah PM dan jumlah barang yang diproduksikan adalah QM. Kesimpulan pokok yang dapat dibuat dari membuat perbandingan tersebut adalah walaupun perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistis sama-sama mendapatkan keuntungan normal, tetapi dalam perusahaan monopolistis, biaya produksi per unit lebih tinggi, harga barang lebih tinggi, dan jumlah produksi lebih rendah. Sehingga menyebabkan kapasitas produksi yang digunakan adalah di bawah tingkat yang optimal. Persoalannya sekarang adalah, manakah yang lebih baik kepada masyarakat? Barang yang diproduksikan secara efisien sehingga dapat dijual dengan harga murah, ataukah harga yang lebih mahal sedikit tetapi masyarakat dapat menentukan barang yang akan dikonsumsinya dari pilihan jenis barang yang lebih banyak? Ini merupakan persoalan normatif yang jawabannya sangat tergantung kepada value judgement masyarakat. Persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksinya. Maka pada hakikatnya usaha-usaha untuk melakukan persaingan bukan harga bertujuan untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang yang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai produksi. Iklan seperti ini dilakukan untuk memberikan penerangan kepada konsumen tentang suatu produk. Iklan itu mungkin untuk barang yang telah lama ada atau untuk barang yang baru saja ditemukan. Iklan seperti ini dinamakan iklan memberi penerangan atau informasi referensi. Kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Iklan seperti ini dilakukan untuk menerangkan kepada konsumen akan kualitas yang sangat baik dari sebuah produk. Beberapa bentuk iklan bertujuan untuk terus-menerus meningkatkan para konsumen bahwa barang tersebut ada di pasar. Iklan seperti ini dinamakan iklan untuk bersaing atau competitive advertising. Tanpa iklan seperti ini, konsumen dapat berubah sikapnya akan menjadi langganan perusahaan lainnya yang menghasilkan barang yang sama atau yang selalu diiklankan. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Iklan tersebut lebih berbentuk memperkenalkan perusahaan tersebut mengenai kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Iklan mengenai hasil-hasil produksinya tidak begitu ditekankan. Iklan ini juga dilakukan untuk menghindari larangan pengiklanan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya iklan rokok. Kebaikan dan keburukan pengiklanan. Segolongan orang berkeyakinan bahwa iklan merupakan suatu penghamburan karena biaya produksi bertambah tinggi sedangkan konsumen tidak menerima kenikmatan tambahan dari barang yang dipromosikan melalui kegiatan pengiklanan. Pengiklanan tidak menambah atau memperbaiki mutu suatu barang. Iklan dan biaya produksi. Iklan dapat menaikkan atau menurunkan biaya produksi per unit yang tergantung dari perubahan permintaan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pengiklanan yang dilancarkan. Apabila permintaan menjadi sangat bertambah,